sambil kuliah boleh sambil dicatat ya. Oke, kita mulai ke perkuliahan. Nah, di materi kali ini kita akan berkenalan dengan macam-macam data untuk pengolahan pada data mining ya. Jadi Bapak memperkenalkan data-data, jenis data yang biasa banyak digunakan pada pengolahan data-data menggunakan algoritma data mining. Nah, nanti juga Bapak jelaskan atau sekilas tentang algoritma data mining. Jadi data apa dipakai di algoritma apa gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, oke, kita masuk ke dalam macam data untuk digunakan pada pengolahan data mining, gitu ya. Nah, secara umum, tipe data yang biasa diolah di dalam data mining itu ada dua, ya, data kategorik dan data numerik. Kalau dibongkar, gitu ya, kalau dibedah tipe data itu sebetulnya banyak sekali, gitu ya, nama-nama tipe datanya. Tetapi yang paling umum banyak digunakan di pengolahan data mining itu biasanya ada dua, ya, data yang bersifat kategorik, oke. Yang keduanya adalah data yang bersifat numerik. Nah, ini perlu kita pahami karena nanti pengolahannya akan berbeda, gitu ya. Nggak semua pengolahannya sama. Oke, kita masuk ke dalam jenis data yang pertama, ya. Kita masuk ke dalam data kategorik dulu, yang sebelah kiri. Nah, data kategorik itu digunakan untuk data yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Nah, ini kan ada kata kuncinya ya. Ada kata kuncinya, jadi bisa resumekan ya, dituliskan. Oh, ini kata kuncinya. Nggak harus sama persis seperti yang ada di di layar gitu ya. Tinggal kata kuncinya aja. Nah, karena tidak dapat dihitung secara kuantitatif, sehingga dia tidak dapat menerima operasi matematika, ya. Seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, itu pasti nggak bisa karena dia sifatnya tidak dapat dihitung. Nah, kita breakdown lagi, ya. Kalau tadi pohonnya cabangnya ada dua, ya, pohonnya cabangnya ada dua seperti ini. Nah, selanjutnya kita breakdown lagi, ya. Jadi di bawah data kategorik itu ada 3 jenis data, ya. Ada data nominal, ya, ada data biner dan data ordinal. Oke, kurang lebih pohonnya cabang-cabangnya menjadi 3 seperti ini: nominal, biner, dan ordinal. Nah, karena data kategorik itu adalah data yang tidak bisa dilakukan perhitungan, maka secara otomatis data-data yang di bawahnya pun tidak bisa kita hitung ya secara matematis. Nah, ini perlu digarisbawahi, proses untuk tidak bisa dihitungnya ini, ya, tentu tidak total, ya, tidak bisa dihitung gitu. Ada celah-celah untuk bisa kita tetap menghitung sebetulnya, walaupun nggak sebebas yang data numerik nantinya ya, yang ini data numerik. Oke, kita bahas satu-satu, mulai dari data nominal, lalu nanti ke data biner, ke data ordinal. Kita masuk ke data nominal. Nah, data nominal merupakan tipe data yang paling sederhana, di mana nilai yang diberikan kepada item, ya, hanya berupa label atau sekedar penamaan saja, tidak dapat diurut dan tidak dapat diukur, ya. Oke. Contohnya misalkan di dalam data mahasiswa ya, ada kelas, ya, ada nama, ada kelas, ada NPM, itu data gitu ya, data mahasiswa. Ada NPM, ada tanggal gitu ya. Tentu tanggal nggak bisa tanggal lahir gitu ya, misalkan tanggal lahirnya si A dengan tanggal lahirnya si B, kan nggak bisa kita jumlahkan, gitu kan. Nama si A ditambah dengan nama si B, gitu kan nggak bisa gitu ya. Jadi ini data yang paling mendasar, dia hanya sebuah berupa pelabelan saja, ya, berupa pelabelan saja, kita nggak bisa menambah, gitu ya.
Nah ini misalkan di sini ada waktu hadir gitu ya, waktu hadir mahasiswa A jam sekian, waktu hadir mahasiswa B jam sekian, gitu. Nggak bisa kita tambahkan gitu ya, jam hadir si A ditambah jam hadir si B, kan nggak bisa gitu. Nah ini yang pertama, data nominal ya. Nah di dalam data nominal ini gitu ya, di dalam data nominal ini walaupun kita tidak bisa menghitung menjumlah gitu, tapi ada celah-celah untuk di sisi yang lain kita bisa menghitungnya gitu ya. Kita masih dapat menghitung frekuensi dari data nominal tersebut gitu ya. Misalkan gitu ya, di sini ada nilai ya. Nilai mahasiswa ada yang dapat 5, ada yang dapat 6, ada yang dapat 7 gitu. Nah, tentu nilai 5 dengan nilai 6 nggak bisa kita jumlah gitu ya. Misalkan sebentar, Bapak cek di sini ada siapa aja. Ada Raihan misalkan ya. Raihan nilai statistikanya 80, nilai Faris 90 misalkan. Ya nggak bisa dijumlah gitu ya. Nilai Faris sama nilai Raihan nilai statistikanya dijumlah gitu. Ya tidak terlalu bermakna gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan menghitung frekuensinya ya. Frekuensi jumlah data. Oh, yang dapat skor 5 ada sekian orang gitu ya. Oh, yang dapat skor 6 ada sekian orang dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, ukuran statistika yang dapat digunakan biasanya kalau data nominal itu adalah modus, gitu ya. Nah, di pekan depan itu Bapak akan masuk ke dalam perhitungan statistika mulai dari yang paling basic ya, rata-rata, modus, nilai tengah, mean, kuartil, standar deviasi, variasi gitu ya. Itu sebetulnya perhitungan mendasar tetapi akan sering digunakan. Oke, ini untuk data nominal ya. Jadi dia nggak bisa dijumlah, nggak bisa dibagi gitu ya, dan seterusnya. Kita masuk ke dalam data yang kedua, data biner gitu ya, data biner. Nah, data biner hanya menggunakan dua kategori ya, namanya juga biner ya. Namanya juga biner. Data biner dapat dituliskan secara nominal dengan tulisan ya atau tidak, yes or no, atau secara numeriknya 1 dan 0 gitu ya. Oke. Representasi angka, misalkan angka 1 dan 0 ya, itu bukan bermaksud menunjukkan angka numerik secara sebenarnya ya. Tetapi dia hanya bentuk representasi dari sebuah kemungkinan gitu ya. Sebuah kemungkinan. Angka 1 mungkin kita representasikan dengan ya, 0 direpresentasikan dengan tidak gitu, dan seterusnya. Atau bisa juga nggak harus ya dan tidak ya, bisa diganti dengan yang lain gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti data nominal, kita masih dapat menggunakan frekuensi dan modus ya dari data biner tersebut. Jadi berapa yang menyebutkan, berapa yang masuk kategori ya, ada berapa jumlahnya, ada berapa yang masuk kategori tidak, ada berapa jumlahnya, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau yang tadi nominal ya ada banyak kategorinya, tapi kalau yang biner ini hanya dua kategori saja ya, pilihannya hanya dua, maksudnya ya atau tidak ya. Kalau data nominal tadi kita bisa jawab apapun gitu ya. Misalkan tadi waktu kehadiran mahasiswa gitu ya, itu kan bisa banyak jam tuh, bisa jam 7, bisa jam 8, bisa jam berapapun gitu ya. Pilihannya banyak gitu ya. Tapi kalau data biner ya dia hanya yes or no saja gitu ya. Oke, ini sudah, kita masuk ke data ordinal. Nah, kita masuk ke data ordinal. Data ordinal agak lebih leluasa dibandingkan dengan data nominal dan data biner. Ini agak lebih leluasa. Kenapa lebih leluasa? Karena untuk data ordinal ini dia setidaknya bisa diurutkan, gitu ya.
jika data kategori dapat diurutkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya ya, atau sebaliknya, ini ascending, descending ya, diurutkan. Kalau ascending diurutkan dari yang terkecil ke yang besar, descending dari yang terbesar ke yang kecil ya, tergantung kebutuhan nanti. Nah, jika sebuah datanya bisa diurutkan, maka dia masuknya adalah data ordinal. Nah, tapi jarak antara tingkatan itu tidak dapat diukur dan dibandingkan secara numerik. Ya. Tidak dapat dibandingkan ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, selain modus, ukuran statistika yang bisa digunakan misalkan adalah median. Ya, median itu adalah nilai tengah. Nanti kita akan pelajari juga ya. Nah, jadi selain modus, ukuran statistik lain yang bisa digunakan itu adalah median yang dapat digunakan untuk mencari nilai tengah. Oke. Nah, misalkan contohnya adalah peringkat tim ya. Contoh data peringkat tim dalam suatu turnamen. Jadi siapa yang ada di klasemen pertama gitu ya, ada yang di urutan pertama, siapa yang di urutan kedua, siapa yang di urutan ketiga dan seterusnya. Lalu urutan kualitas produk ya dan tingkat kepuasan, ini contoh-contoh saja ya bahwa datanya itu bisa diurutkan gitu ya, tapi tetap dia nggak bisa dijumlah gitu ya, nggak bisa dijumlah. Oke, kita masuk ke dalam jenis data yang lainnya. Kalau tadi data kategori yang sebelahnya itu adalah data numerik. Ya. Jadi yang ini sudah selesai. Jenis data ini kita masuk ke dalam data numerik. Oke, sebelum dilanjut nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat ya. Mbak, izin bertanya, Pak. Oh ya, mau langsung. Mbak, waktu ganti slide selanjutnya minta kasih juga berapa detik gitu, Pak, biar memahami sedikit dulu baru ganti slide gitu, Pak. Oh, oke. Kecepatan barusan ya? Iya, Pak. Oke. Ya, boleh. Nah, makasih, Pak. Kita ulang dulu ya, sebentar ya. Kita ulang dulu. Oke, dari sini aja lah. Oke, dari sini aja. Nah, jadi tadi kita agak review sedikit ya, kalau misalkan tadi agak kecepatan. Jadi tipe data itu di dalam data mining, umumnya itu ada dua. Ya, data kategori, lalu data numerik. Nah, yang tadi kita bahas baru yang data kategori. Ya. Nah, sebenarnya kalau di sini kan sudah disebutkan data kategori itu adalah yang tidak dapat dihitung ya secara matematika. Maka sebetulnya kita bisa mendefinisikan data numerik itu adalah kebalikan dari data kategori. Jadi data numerik itu adalah data yang bisa dihitung secara operasi-operasi matematika. Gitu. Nah, data kategorik dia ada data nominal, biner, ada ordinal ya. Dari data kategorik ini pembagiannya ada 3. Oke. Nah, kalau data nominal ya, tentu data nominal, biner, dan ordinal itu mengikuti induknya ya. Kalau data kategorik nggak bisa dioperasikan secara matematika, maka yang data yang di bawahnya juga akan sama gitu ya. Nah, data nominal itu data yang secara isi sebetulnya bisa lebih banyak variasi gitu ya. Bapak kesini aja. Oke, tapi dia hanya berupa pelabelan saja. Ya. Pelabelan saja. Ini label-labelnya data nama, data kelas, tanggal lahir, waktu hadir. Itu kan hanya pelabelan saja gitu. Jadi waktu hadir jam 7.20, waktu hadir jam 7.30 gitu ya. Ya ini data ini nggak bisa dijumlah gitu ya. Yang ini kelas 3A, yang ini kelas 3B. Ini nggak bisa dijumlah gitu ya. Nggak bisa dijumlah. Atau tanggal lahir juga hampir sama ya. Nah, itu data nominal.
Nah, yang selanjutnya data biner. Ya. Kalau data biner ini lebih spesifik lagi karena dia hanya punya 2 jawaban pasti gitu ya. Hanya 2 jawaban, 1 dan 0. Ya, iya atau tidak. Oke. Nah, kalau data ordinal ya secara ringkasnya, data ordinal dia adalah data yang bisa diurutkan ya, diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya gitu ya. Adapun proses perhitungan yang bisa dilakukan ya karena dia tidak bisa dijumlah atau dikali, paling dia bisanya dihitung modusnya saja. Oke. Modus itu jadi nilai yang paling sering muncul ya. Tadi dijelaskan kalau data ordinal selain modus dia juga bisa dicari mediannya, nilai tengah. Oke. Untuk rekaman dan file materinya nanti tinggal diakses saja di VL ya. Di VL. Oke. Kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya, data numbriknya. Oke, data numbrik. Oke, sebentar nih ada yang harus di-admit dulu nih. Oke, kita masuk ke data numbrik. Data numbrik itu digunakan untuk data yang dapat diukur secara otomatis. Ya, ini kebalikan dari data kategorik. Nah, sehingga dia dapat menerima operasi matematika. Ya. Dia dapat menerima operasi matematika. Nah, pembagiannya dia kalau cabangnya ada data interval, lalu data rasio. Data interval, lalu ada data rasio. Oke, kita masuk. Oke. Data interval itu sudah memiliki jarak yang pasti antar tingkatan sehingga operasi penjumlahan dan pengurangan sudah dapat digunakan ya. Nah, walaupun demikian nilai 0 belum didefinisikan pada data interval ya. Sehingga operasi perkalian dan pembagian belum bisa digunakan ya. Selain modus, median, ukuran statistika rata-rata atau min sudah dapat digunakan untuk data ini. Jadi ini data interval. Interval itu dia punya boleh dibilang skalanya lah ya, skalanya gitu. Jadi di sini Bapak mencontohkan ada jumlah penghasilan, ada suhu di suatu kota gitu ya. Jumlah penghasilan misalkan ada jumlah penghasilan staf gitu ya. Jumlah penghasilan staf, ada jumlah penghasilan direktur gitu ya, misalkan manajer gitu ya, itu kan punya leveling yang berbeda-beda gitu ya, dan setiap orang titik awalnya itu biasanya beda-beda gitu ya. Biasanya beda-beda, misalkan seorang pegawai lulusan D3 ketika masuk itu beda titik awalnya dengan penghasilan anak D4 ketika masuk ke dalam sebuah perusahaan gitu ya. Itu biasanya kan starting point-nya beda gitu ya. Yang masuk level D3 gajinya 1 juta gitu ya. Yang masuk levelnya D4 dia 2 juta gitu ya. Jadi levelnya beda gitu ya. Jadi starting point-nya beda. Makanya di sini disebutkan nilai nolnya itu belum bisa didefinisikan gitu ya. Kenapa? Karena setiap perusahaan itu beda-beda gitu ya. Beda-beda. Beda halnya kalau misalkan kita punya data berat badan gitu ya. Ya dimanapun dia berada, kalau berat badannya 50 kilo gitu ya, ya sama aja, pasti sama standarnya gitu ya. Atau misalkan tinggi badan gitu ya, mau dia seorang lulusan D3, mau lulusan D4, mau dia posisinya staff, dia mau posisinya manajer, starting point-nya sama kalau misalkan tadi tinggi badan atau berat badan gitu ya. Tapi beda kalau misalkan jumlah penghasilan, gitu ya. Jumlah penghasilan beda. Oke. Nah, yang kedua di sini Bapak mencontohkan suhu, gitu ya.
Nah, ini juga suhu kan kita nggak bisa, walaupun 0 derajat sama gitu ya, 0 derajat sama, tapi starting point untuk setiap daerah beda gitu ya. Di Lembang sama di Jakarta gitu ya, itu pasti beda gitu ya, suhunya. Gitu. Oke, itu untuk data interval. Oke, kita masuk ke data rasio. Nah, ini yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak ya. Jadi untuk data rasio, dia merupakan data numerik yang lengkap dengan nilai 0. Gitu ya. Jadi nilai 0 di sini misal standarnya sama gitu ya. Nah, keuntungan dari data rasio ini dia dapat diproses secara lengkap gitu ya. Bisa dijumlah, bisa dikali, dibagi gitu ya. Oke, ini contoh yang tadi sempat Bapak sampaikan gitu ya, ada tinggi badan, berat badan, jumlah penduduk, itu pasti standarnya sama gitu ya. Standarnya sama perhitungannya. Oke, ini kayaknya cukup jelas ya yang tadi disampaikan data rasio. Nah, jika data yang tersedia adalah data numerik, ya, kita lihat nih, ini ada data numerik posisinya di situ. Jika data yang tersedia adalah data numerik, maka semua fungsionalitas atau tujuan data mining itu dapat diterapkan. Jadi kalau datanya itulah data numerik, maka semua tujuan yang ada di data mining, ada klasifikasi, nanti mungkin kalian akan belajar juga ya. Ada klasifikasi, ada analisis asosiasi, asosiasi itu mencari kemiripan, regresi itu peramalan gitu ya. Ada clustering, ya. Itu kalau datanya numerik, itu semuanya bisa dipakai. Gitu ya. Kalau datanya numerik. Nah, hampir semua metode pada data mining, ya, seperti neural network, a priori, regresi linear, K-means, itu dapat digunakan untuk yang tipe-tipenya numerik, gitu, numerik. Jadi intinya sih kalau misalnya kita dapat data numerik, dia bisa diapa-apain lah, gitu ya, bisa bebas diapa-apain. Oh, saya mau diklasifikasikan nih, oh saya mau di clustering gitu. Oke. Mungkin nanti akan dipelajari gitu ya, tapi sedikit Bapak singgung, apa bedanya klasifikasi dengan clustering? Apa bedanya klasifikasi dengan clustering? Ada yang bisa ngasih jawaban nggak? Bedanya klasifikasi dengan clustering itu apa kira-kira? Di sini Bapak menuliskan nih, klasifikasi, di sini clustering. Ada yang bisa ngasih jawaban kira-kira bedanya apa klasifikasi dengan clustering? Nggak ada? Oke, nanti dipelajari mungkin ya di data mining, klasifikasi dan clustering. Nah, jadi kalau kita dapat datanya numerik itu agak lebih leluasa ya. Nah, namun jika data yang tersedia adalah data kategori, ya, data kategori, maka tidak semua metode dapat digunakan. Nah, sebagai catatan di sini adalah data kategori ini bisa kita pakai dengan leluasa ketika data tersebut dikonversi ke numerik, ya, dikonversi ke numerik. Caranya gimana ya? Tadi kayak misalkan dihitung modusnya, gitu ya, modusnya. Yang dapat nilai 5 ada berapa orang? Oh, ada 10 orang. Nah, itu udah angka 10-nya udah berubah jadi numerik, gitu ya. Jadi numerik. Oke, jadi singkatnya kalau data numerik ini bisa kita pakai untuk seluruh tujuan yang ada di data mining ya. Seluruh algoritma yang ada di data mining kita bisa pakai ini. Tapi kalau data kategorik kita bisa pakai asalkan kita bisa mengkonversinya terlebih dahulu menjadi data numerik. Oke.
Nah, contoh metode yang masih dapat digunakan untuk tujuan klasifikasi pada data kategori adalah naive Bayes, ya. Jadi naive Bayes masih mampu bekerja ya berdasarkan informasi frekuensi, bukan? Jadi di sini disebutkan frekuensinya ya. Jadi kita menggeser datanya dari data kategori ke data numbrik dulu ya. Nah, adapun untuk dapat menggunakan metode seperti neural network, maka kita memerlukan metode yang namanya pre-processing. Oke. Oke, seperti label encoding dan one hot encoding. Tujuannya mengubah data kategori menjadi data numbrik terlebih dahulu. Oke, Bapak headline dulu yang ini. Oke. Nah, jadi kalau kita mau pakai, kalau kita punya data numbrik, itu lebih leluasa. Tapi kalau kita punya data kategorik, maka kita harus lakukan pre-processing dulu, ya, sehingga data itu bukan lagi bersifat kategorik, tapi kita geser menjadi data yang sifatnya numbrik, sehingga kita bisa menggunakan untuk berbagai tujuan yang kita inginkan. Paham ya? Oke, kita masuk ke dalam jenis data yang lain. Ya, jenis data yang lain. Kalau tadi berdasarkan bisa dihitung atau tidak bisa dihitung, oke. Kalau sekarang Bapak bergeser ke jenis data yang jenis-jenis data berdasarkan formatnya. Nah, jenis data selain berdasarkan bisa dihitung atau tidak bisa dihitung sehingga ada nilainya, ya, yang tadi, maka jenis data yang lain berdasarkan formatnya itu bisa kita bagi menjadi data terstruktur dan data tidak terstruktur. Ya. Oke. Nah, jadi hal yang mendasar yang membedakan kedua jenis data itu adalah format datanya. Kalau struktur data terstruktur, dia formatnya adalah format yang biasa kita pakai di database biasa ya, di DBMS ya. Jadi dia strukturnya rapih lah, boleh dibilang kayak gitu. Nah, kalau di data yang tidak terstruktur, maka dia tidak mempunyai format yang baku gitu ya. Kalau yang terstruktur dia punya tabel, kolomnya berapa, row-nya berapa gitu ya. Kolomnya berapa, itu rapih gitu ya. Tapi kalau yang unstructured data ya dia acak aja gitu ya. Oke, data terstruktur merupakan data yang sangat terorganisir dengan format yang sangat baik dan sangat rapih gitu ya. Data mahasiswa misalkan nom, NPM, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, itu kan sangat rapih nanti akhirnya gitu ya. Nah, ini tadi sudah berbentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Lalu data terstruktur biasanya tersimpan dalam database, dan seterusnya ya. Jadi ini untuk data yang terstruktur kita sudah biasa pakai harusnya. Nah, karena dia sudah memiliki format yang teratur, maka biasanya dia prosesnya lebih mudah dianalisis ya. Jadi yang struktur data yang terstruktur dengan data yang tidak terstruktur biasanya lebih mudah yang data terstruktur untuk diolah ya, karena dia sudah rapih gitu ya. Nah, sedangkan untuk data yang tidak terstruktur itu pasti kebalikannya ya. Terstruktur lalu ada data tidak terstruktur, berarti itu kebalikan ya. Dia tidak memiliki format ya. Dia tidak memiliki format secara khusus sehingga agak sulit untuk diproses gitu ya. Jadi kalau misalkan yang terstruktur itu rapi, ada tabel, ada kolom gitu ya, kita bisa melihatnya itu lebih enak gitu ya. Nah, untuk data yang tidak terstruktur ya itu datanya kurang lebih ya acak-acakan lah, boleh bilang seperti itu. Nah, data tidak terstruktur itu seringkali ditemukan pada data-data sebagai berikut.
gitu ya. Ada data teks gitu ya. Yang pertama data teks. Oke. Data teks misalkan contohnya adalah data yang diambil dari rekam medis gitu ya. Halaman di web, email, file di Word, PDF, XML, blogs dan seterusnya ya. Atau pesan-pesan di media sosial. Ini yang agak lebih banyak sekarang digali itu adalah biasanya yang dari sini nih. Pesan di media sosial. Dia nanti larinya akan ke analisis sentimen. Oke. Analisis sentimen. Biasanya media sosialnya apa? Ya misalkan komen, pesan atau komentar di YouTube gitu ya. Lalu misalkan di Facebook, di Twitter gitu ya, di Instagram gitu ya. Nah, banyak orang menggali data teks ini, sekarang banyak orang menggali data teks ya untuk dicari apa kecenderungan orang yang berkomentar di sana gitu ya. Misalkan ada sebuah review sebuah trailer film gitu ya. Kita lihat komentar di bawahnya. Lebih ke sentimen positifkah ataukah ke sentimen negatif terhadap trailer yang ditayangkan. Nah, itu bisa menjadi informasi yang sangat berharga bagi si produser filmnya. Oh, ternyata banyak orang yang komennya positif nih gitu. Jadi filmnya banyak diterima oleh masyarakat gitu ya. Ya, contoh lainnya misalkan review sebuah produk gitu ya. Review sebuah produk. Terus di produk misalkan di Bukalapak gitu ya, di Tokopedia itu kan biasanya ada produk, lalu di bawahnya ada komentar, gitu ya. Itu bisa dianalisis juga, gitu ya. Nah, banyak sekarang perusahaan-perusahaan itu mengambil datanya lalu dianalisis, ini produk saya diterima nggak sama pasar itu, gitu ya. Oke, ada data yang lain, ya. Misalkan datanya data gambar, kalau tadi data teks. Lalu yang selanjutnya data gambar, gitu ya. Oke. Ya gambar sesuai dengan ekstensinya ya, ada JPEG, BMP, PNG gitu ya dan seterusnya. Nah kemarin temannya Bapak ada yang membuat penelitian itu gambar apa yang sering muncul di Instagram di wilayah DKI Jakarta. Di wilayah DKI Jakarta. Jadi dia mengambil data dari Instagram, ya, scraping data dari Instagram, mengambil data dari Instagram, seluruh foto yang beredar di wilayah Jakarta melalui Instagram, itu dia ambil gambarnya dan dia mendapatkan hasil ada dua ciri masyarakat Jakarta ketika mengupload foto, gitu ya. Yang pertama banyak yang memakai kacamata, ya kacamata hitam, dan banyak yang memakai jilbab, gitu ya. Banyak yang memakai jilbab. Nah, setelah dianalisis ternyata pasar penjualan jilbab dan kacamata memang paling tinggi ternyata di sana, gitu ya, di Jakarta. Gitu. Nah, itu contoh ya, contoh penggunaan data ya diambil sesuai dengan kebutuhan lalu dianalisis. Gitu. Ada juga data video, gitu ya, data video. Nah, ini contohnya yang minggu kemarin Bapak sempat share ya tentang deepfake ya. Jadi orang memalsukan wajah orang lain ya di dalam sebuah video, gitu ya. Oke. Data suara juga termasuk ke dalam data yang tidak terstruktur. Ya. Nah, data yang tidak terstruktur biasanya memerlukan pre-processing. Ya. Pre-processing. Bahkan proses pre-processing ini biasanya memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan pengolahan datanya. Jadi kalau datanya udah rapih itu kan gampang ya diolahnya. Tapi bagaimana cara merapihkan datanya itulah yang kadang memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan mengolah data itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin ada yang namanya kalau kita belajar text mining, gitu ya.
Kalau kita belajar text mining itu ada beberapa proses pre-processingnya gitu ya, yang akan dilalui gitu ya. Nah, contohnya misalkan di sini ada filtering, ada segmentasi, dibagi-bagi, ada ekstraksi fitur, ya, ada fitur apa aja di situ ternyata yang dari data yang kita ambil itu ada apa aja gitu ya. Nah, itu bagian-bagian dari pre-processing. Jadi datanya sebelum kita olah, kita rapihkan dulu. Jadi data yang tidak terstruktur itu mau nggak mau karena datanya berantakan, ya harus kita rapihkan. Gitu ya. Oke, nah saat ini pendekatan yang banyak dikembangkan untuk data yang tidak terstruktur itu berasal dari metode deep learning ya. Ini kebanyakan ya. Jadi banyak metode yang lain juga yang menggunakan data tidak terstruktur ya. Nah, pada kenyataannya data yang kita hadapi gitu ya, ternyata data yang tidak struktur itu lebih banyak dibandingkan data yang terstruktur gitu ya. Ini sebagai analogi saja gitu ya, sebagai analogi saja. Jadi kayak gunungan es gitu ya, yang terstruktur itu hanya sedikit gitu ya, yang tidak terstruktur sangat besar gitu ya, dan terpendam tidak terlihat gitu ya. Kalau lebih diperjelas lagi, kadang-kadang boleh dibuat perbandingan. Jadi data yang tidak terstruktur ini sekitar 80% lebih besar gitu ya dibandingkan dengan data yang sudah terstruktur gitu ya. Dan kalau didetailkan lagi dari 80% data tidak terstruktur ini, prosesnya mungkin akan masuk ke pre-processing ya, perapihan data. Lalu setelah datanya rapih baru diproses ya. Ini kegiatannya pun bisa lebih besar di sini 80%. Mungkin di sini hanya 20% saja. Jadi dari data yang tidak terstruktur masuk ke dalam pre-processing, di situ lebih banyak kegiatannya di pre-processingnya. Oke. Nah, itu dari segi format datanya ya. Oke. Nah, di metode data mining yang biasanya dipakai untuk data terstruktur itu biasanya metode atau algoritma yang dipakai ini ya. Jadi ini untuk data yang terstruktur itu biasanya bisa langsung pakai ada yang namanya metode asosiasi. Metode asosiasi itu mencari kemiripan ya, mencari aturan sesuai dengan kemiripan. Jadi ada yang cluster ya. Jadi ya, data terstruktur bisa dipakai di metode apa aja, di metode asosiasi, di clustering. Lalu di sini ada meringkas data gitu ya. Ada juga tadi di regresi, ada juga di klasifikasi. Nah, yang sebelah kanan ya, sebelah kanan tanda strip ya, ini ada strip, ada tanda strip. Nah, di sebelah kanannya ini adalah contoh-contoh algoritmanya gitu ya. Algoritma. Jadi kalau misalkan kita ingin pakai aturan asosiasi ya, algoritma yang dipakai ada yang namanya a priori, ada yang namanya FP growth gitu ya. Kalau kita pakai metode clustering ya, metode clustering algoritmanya kita bisa yang namanya K-means ya, fuzzy K-means ya, yang lainnya juga ada K-medoid gitu ya, K-medoid dan masih banyak lagi gitu ya. Untuk meringkas data kita bisa menggunakan metode atau algoritma PCA gitu ya, atau statistika biasa. Ini statistika biasa. Nah, untuk metode regresi itu untuk peramalan gitu ya. Peramalan untuk
ya kita memprediksi ya apakah tahun depan perusahaan itu akan untung atau rugi gitu ya. Itu bisa pakai regresi, algoritmanya bisa yang namanya regresi linear, ada juga regresi logistik gitu ya. Algoritma-algoritma yang dipakai itu sangat-sangat banyak sekali gitu ya. Sangat banyak sekali. Sebagai contoh aja ya, di metode regresi, ini regresi linear itu regresi linear ini ada regresi linear sederhana, ada regresi linear multi variabel gitu ya, sederhana multi variabel, regresi logistik. Ini banyak lagi pembagiannya. Kalau nggak salah ada sekitar 20-an lah ya. Dari satu metode ini bisa nyampe 20-30 algoritma ya, cabang-cabangnya itu. Lalu metode klasifikasi algoritmanya ada decision tree ya. Decision tree ada decision tree juga dibagi ya, ada yang namanya C45, ada yang namanya C5, ada yang namanya ID3 gitu ya. Jadi satu algoritma banyak lagi di bawahnya gitu ya. Naive Bayes, KNN, ANN, support vector machine dan lain-lainnya gitu ya. Nah, jadi kalau tadi ada data apa itu kategorik dan data numberic ya, data numberic itu lebih leluasa ya. Nah, kalau dari segi format ada data terstruktur, ada data tidak terstruktur. Nah, data terstruktur itu lebih leluasa. Kenapa? Karena lebih rapi gitu ya. Data tidak terstruktur pun ketika mau diolah ya harus di pre-processing dulu sehingga dia menjadi rapih, ya menjadi terstruktur dulu. Oke, nah kalau tadi berdasarkan format, ya berdasarkan bisa atau tidaknya diolah secara matematis. Nah, sekarang kita berdasarkan ukurannya, gitu ya. Berdasarkan ukurannya. Ini hanya sekilas saja, gitu ya, karena untuk yang biasanya kita olah masih masuk ke dalam kategori yang small data biasanya. Kalau untuk yang big data, kita perlu infrastruktur yang lebih bagus ya. Perlu banyak yang harus disiapkan. Nah, jadi secara sekilas kalau berdasarkan ukuran itu ada yang namanya small data, ya small data, ada juga yang namanya big data, ya. Nah, untuk small data biasanya mengacu pada data yang ukurannya lebih dari gigabyte, ya. Nah, kalau untuk big data itu ukurannya sudah masuk ke dalam terabyte, gitu ya, patokan secara umumnya. Lalu dicirikan dengan 5V, ya, volume, velocity, variability, dan veracity. Ya. Nah, untuk yang biasanya kita olah, ya, yang biasanya kita olah itu biasanya masih terkategorikan ke dalam small data, termasuk juga di di perkuliahan kita, gitu ya. Internship, tugas akhir itu biasa masuknya small data. Kalau big data itu sudah masuknya enterprise, gitu ya, sebuah perusahaan yang secara kapasitasnya sudah besar, gitu ya. Nah, big data itu memberitahu kita tentang apa yang terjadi, ya. Lalu kalau small data itu berbicara tentang kenapa, gitu ya. Kenapa ini terjadi? Nah, walaupun demikian, walaupun kita pakai yang small data, ya, small data, nanti di statistik itu kan ada konsep populasi dan sampel, ya, populasi dan sampel, okay. Populasi dan sampel. Jadi walaupun kita mengolahnya small data, gitu ya, karena keterbatasan infrastruktur yang kita punya juga, gitu ya, kita ada konsepnya populasi dan sampel, ya. Berarti nanti kita pakai yang namanya sampel, gitu ya. Jadi kalau sampel itu adalah
data contoh gitu ya, yang bisa mewakili data keseluruhan gitu ya. Data kecil yang bisa mewakili keseluruhan, kurang lebih seperti itu. Oke, berkaitan dengan data, mungkin sampai di sini dulu ya untuk materi yang berkaitan dengan data yang banyak digunakan di data mining. Bapak stop dulu. Oke. Lalu sebentar, kita stop.